Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Ayo kegiatan menyimaknya kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Cerita 4 halaman 36. Dibuka ya bukunya, edisi 12 halaman 36. Judulnya itu Eits, cuci tangan dan kaki dulu. Anak-anak, makan siang sudah siap. Ayo makan. Yeay, saatnya makan. Hore, perut sudah keroncongan nih. Eits, cuci tangan dulu. Tahukah kamu, saat bermain, tanganmu memegang berbagai benda yang sangat mungkin mengandung kuman. Padahal, kuman yang menempel di tangan bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Memangnya kita dapat terkena penyakit apa saja, Kuak? Penyakit akibat tidak mencuci tangan sebelum makan yaitu pilek atau flu, infeksi tenggorokan, diare, dan cacingan. Perhatikan cara mencuci tangan yang benar. Pertama, basahi tangan dengan air. 2. Beri sabun. 3. Usap ke semua sela-sela jari selama 20 detik. 4. Bilas hingga bersih menggunakan air yang mengalir. 5. Keringkan tangan menggunakan lap bersih. 6. Gunakan lap untuk menutup keran air. Sudah bersih nih, aku juga. Anak-anak pintar, selamat makan. Ngomong-ngomong, kalau kita nggak bisa menemukan air untuk membersihkan tangan kita, bagaimana? Kita bisa menggunakan cairan pembersih tangan, Ana. Wah, asyik dong. Nggak perlu repot dan basah. Cairan pencuci tangan digunakan hanya untuk membunuh beberapa bakteri dan virus. Jika tangan kita penuh lumpur atau berminyak, maka harus dicuci dengan air dan sabun. Itu adalah cara yang paling baik. Cuci tangan pakai air atau cairan pembersih tangan. Kapan kita cuci tangan pakai air? Ketika sebelum makan, setelah bermain di luar rumah, setelah menyentuh atau bermain dengan hewan peliharaan, setelah menggunakan toilet, jika tangan terlihat kotor atau berminyak, sebelum dan sesudah bersentuhan dengan luka, setelah bersin, batuk, dan membuang ingus ketika pilek atau flu. Kemudian, kapan kita pakai cairan pembersih tangan? Sebelum dan sesudah mengunjungi orang sakit di rumah sakit atau di rumahnya. Jika susah menemukan sabun dan air, jangan menggunakan cairan pembersih tangan jika tangan terlihat kotor atau berminyak. Gunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol paling sedikit 60%. Kuak, dalam kotak P3K aku menemukan ini. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Kotak yang berisi obat untuk mengatasi cedera atau luka. Apakah kita bisa menggunakannya sebagai pembersih tangan? Aku ingat pembersih tangan itu pakai alkohol.
Alkohol yang kamu pegang itu memang bisa membunuh kuman. Tetapi kalau dipakai langsung di tangan dapat menyebabkan iritasi. Iritasi adalah keadaan kulit terasa gatal, perih, atau nyeri. Kandungan dalam cairan pembersih tangan bukan hanya alkohol. Ada bahan lain yang sifatnya dapat melindungi kulit dari iritasi. Cairan apa itu, Kuak? Salah satunya cairan dari daun lidah buaya. Wah, berarti kita bisa membuat pembersih tangan sendiri dengan mencampurkan alkohol dan lidah buaya ya? Ya, benar sekali. Tetapi kita tidak bisa asal mencampur saja. Yuk, kita bisa membuatnya bersama. Akan kutunjukkan bagaimana cara membuatnya. Dibuka halaman 42 ya. Eksperimen membuat cairan pembersih tangan. Itu kalian kemarin sudah buat ya anak-anak ya. Eksperimennya ya. Sudah bisa ya membuat sendiri cairan pembersih tangan. Bisa kalian gunakan jika sedang bepergian, bisa dipakai ya. Tuh. Bahan-bahannya itu ya, ada alkohol 70%, gel lidah buaya, minyak esensial, mangkok kecil, sendok, dan botol kosong. Kemudian untuk mencampurkannya itu kemarin ada ukurannya ya anak-anak ya. Tidak boleh langsung dicampurkan semua seperti itu, tidak. Tetapi ada ukurannya ya kemarin ya. Yang kalian sudah lakukan itu sudah betul, hebat. Itu masukkan 12 sendok alkohol 70% ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 1 sendok gel lidah buaya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, jika diperlukan, kamu dapat menambahkan 2-3 tetes pewangi dari minyak esensial. Kemudian aduk hingga rata. Masukkan ke dalam botol kosong yang bisa kamu bawa ketika bepergian atau bermain. Kemarin kalian sudah buat ya, Bu Minta sudah lihat videonya. Hebat. Ayo sekarang dibuka halaman 43 ya. Cara menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Yang pertama, tuangkan cairan secukupnya pada telapak tangan. Kemudian usapkan ke tangan secara menyeluruh hingga mengenai seluruh bagian tangan. 3. Usapkan hingga pada ruas jari, sela jari, dan punggung jari. 4. Usap selama kurang lebih 20 detik hingga cairan mengering. Kemudian tidak perlu dilap. Di malam hari di ruang tamu, sudah malam, aku tidur dulu ya, Kuak. Jangan lupa ya. Lupa apa? Gosok gigi ya? Tidak hanya gigi yang perlu dibersihkan sebelum tidur. Penting juga untuk membersihkan tangan dan kaki kita. Mau tidur saja kok harus mencuci kaki dulu sih, Kuak? Mengapa sih harus mencuci kaki, Kuak? Karena kaki merupakan bagian tubuh yang paling mudah terkena kuman. Makanya perlu kita bersihkan. Kalau keluar rumah, aku kan selalu memakai sepatu. Jadi kakiku pasti selalu bersih, Kuak. Selalu menggunakan sepatu dalam kegiatan sehari-hari juga bisa menyebabkan kaki jadi lembab dan tumbuh jamur. Halaman 45 ya. Nah, bagaimana cara membersihkan kaki sebelum pergi tidur? Yang pertama, cuci kakimu di air yang mengalir. Kemudian,
Gunakan sabun untuk membunuh kuman. Bilas dengan air dan keringkan menggunakan handuk bersih. Saat menjelang tidur, sudah bersih dan kering. Anak pandai. Halaman 46 ya. Oh ya Kuak, sejak kemarin kamu memintaku meminum air bersih, mencuci mainan dengan air, mencuci tangan dengan air. Kenapa harus menggunakan air sih Kuak? Karena air merupakan zat yang dapat meluruhkan kotoran. Dan jangan lupa pakailah sabun untuk membunuh kuman-kuman yang masih menempel di kulit. Banyak sekali kan kegunaan air bersih dalam kehidupan kita, untuk minum, memasak, mencuci, dan untuk mandi. Air yang bersih akan membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Untuk itu, kita wajib menghemat air dan memakainya dengan bijak. Kita juga wajib menjaga sumber air bersih kita. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Selamat tidur. Wah, banyak sekali ya manfaat dari air. Terima kasih sudah menemaniku selama 2 hari ini. Selamat tidur Kuak. Kemudian halaman 47 ya. Tips menghindari kuman. Kuman bisa ditemukan di mana saja. Di rumah, di sekolah, di jalan, dan di kendaraan umum. Di rumah sakit atau tempat lainnya. Kuman bisa membuat kita sakit. Nah, agar terhindar dari kuman, biasakanlah untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, jangan berbagi minum atau sisir dengan orang lain. Ketiga, tutup hidung dan mulut dengan tisu saat bersin. 4. Jangan memasukkan jari ke mulut, hidung, atau telinga. Biasakan memakan buah dan sayur. Biasakan tidur cukup dan teratur. Jika kamu sakit, lebih baik istirahat di rumah. Halaman 48 ya. Nah, halaman 48 di situ sahabat Kuak bisa memulai untuk hidup higienis dan sehat. Biasakan untuk melakukan hal-hal berikut. Beri tanda centang setiap kali kamu melakukan kegiatan. Kamu bisa menempelnya juga agar selalu ingat. Di situ ada kegiatan hidup bersih dan sehat ya anak-anak ya. Ada gambar mandi, kemudian menggosok gigi, menyisir rambut, mengenakan baju bersih, mencuci tangan, mencuci kaki, tidur minimal 8 jam, makan buah dan sayur, berolahraga. Itu nanti kalian centang ya anak-anak ya. Misal sudah mandi dicentang, sudah menggosok gigi dicentang, dan seterusnya. Bisa ya dikerjakan ya. Ayo sekarang kita simpulkan ya. Yang pertama, kuman yang menempel di tangan bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Yang kedua, penyakit akibat tidak mencuci tangan tadi apa saja anak-anak? Pilek, flu, infeksi tenggorokan, diare, dan cacingan. Kemudian yang ketiga, cairan pencuci tangan digunakan untuk apa tadi? Membunuh bakteri atau virus. Yang keempat, sebelum tidur sebaiknya kita harus menggosok gigi dan mencuci tangan serta kaki. Itu kesimpulannya. Kemudian cara mencuci tangan yang benar. Bagaimana caranya? Pertama, basahi tangan dengan air. Kemudian kalian beri sabun.
Usap ke semua sela-sela jari selama 20 detik. Bilas hingga bersih menggunakan air yang mengalir. Keringkan tangan menggunakan lap bersih. Kemudian gunakan lap untuk menutup keran air. Jika tidak menemukan air bersih, maka kita bisa menggunakan cairan pembersih tangan. Kemudian kesimpulan yang ketujuh apa anak-anak? Mencuci tangan dengan sabun jika sebelum makan, setelah bermain di luar, menyentuh atau bermain hewan. Tangan kotor atau berminyak sebelum dan sesudah bersentuhan. Dengan luka, setelah bersin, batuk, dan membuang ingus ketika pilek atau flu. Itu kapan waktu kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Itu ya kesimpulannya ya. Kemudian kesimpulan yang ke-8, pakai cairan pembersih tangan jika sebelum dan sesudah mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit atau di rumahnya. Jika susah menemukan air, jangan menggunakan cairan pembersih tangan jika tangan kotor atau berminyak. Gunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol paling sedikit 60%. Itu waktu atau kapan kita menggunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kesimpulan selanjutnya apa anak-anak? Alkohol jika dipakai langsung di tangan dapat menyebabkan iritasi. Kandungan dalam cairan pembersih tangan bukan hanya alkohol ya, tetapi ada juga campuran bahan lainnya. Kesimpulan terakhir apa? Cara menghindari kuman. Biasakan mencuci tangan dengan sabun. Jangan berbagi minum atau sisir dengan orang lain. Tutup hidung dan mulut dengan tisu saat bersin. Jangan memasukkan jari ke mulut, hidung atau telinga. Biasakan memakan buah dan sayur. Biasakan tidur cukup dan teratur. Itu kesimpulannya ya. Sekarang disiapkan buku tulisnya ya anak-anak ya. Bu Mita kasih soal, kalian tulis jawabannya saja ya. Soal yang pertama, tulislah 4 cara membersihkan kaki sebelum tidur. Kamu tulis ya jawabannya saja. Soal nomor 2, sebutkan 3 cara menghindari kuman. Gimana? Bisa anak-anak ya? Nanti kalau sudah dikirimkan Bu Mita ya. Jawabannya, alhamdulillah ini sudah materi terakhir di edisi 12 di tahun ke-16 atau tahun pelajaran 2019-2020. Tetap semangat belajar kuak ya anak-anak ya. Nanti buku tulis kuak dikumpulkan ya pada saat kalian pengumpulan tugas di sekolah. Nanti buku tulisnya dikumpulkan ya, bisa dititipkan ke wali kelas. Nanti Bu Mita nilai tugas-tugas kalian. Tetap semangat belajar kuak ya anak-anak ya. Sebentar lagi buku kuak edisi 1 akan datang. Kita lanjutkan kembali anak-anak kegiatan pembelajarannya nanti. Sampai jumpa lagi dengan Bu Mita. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.